Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 3 ini, yaitu tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, pertama kita akan mencoba meremote perangkat Cisco. Jadi tercatat port serial konsol ini, port ini digunakan untuk menerima device menggunakan kabel serial konsol seperti ini ya teman-teman. Nah, agar lebih paham kita langsung saja coba praktikan di Cisco pakai Presence. Nah, di sini kalian bisa tambahkan switch ya teman-teman. Sini. Habis itu kalian tambahkan PC. Sini. Habis itu kalian pakai kabel yang konsol. Dari sini pilih yang konsol, lalu pada PC itu pilih yang RS232. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, sebelumnya konfigurasi switch bisa saja langsung menggunakan CLI ya teman-teman, CLI. Nah, tapi kali ini kita akan meremote switch menggunakan PC. Nah, jadi tidak langsung konfigurasi dari switchnya. Nah, di sini kalian bisa ke PC, bisa ke menu desktop, terus pilih terminal. Lalu bisa klik OK. Nah, setelah itu kita sudah berhasil meremote switch melalui PC. Nah, di sini akan muncul switch ya teman-teman. Nah, seperti ini. Artinya kita sudah berhasil masuk ke CLI switch dan bisa melakukan konfigurasi melalui terminal PC. Kita bisa apa saja. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini itu kalian bisa lihat terdapat tulisan switch dan tanda seperti ini ya, lebih dari ini ya teman-teman. Nah, ini dinamakan dengan mode user. Nah, artinya kita berada di mode ini, akses kita itu masih terbatas. Nah, lalu agar akses tidak terbatas, kita bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable atau bisa disingkat dengan EN. Nah, maka tandanya itu berubah menjadi tanda pagar. Nah, di mode ini kita bisa menggunakan berbagai macam perintah. Untuk melihat daftar perintah, kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah ada tulisan more, artinya lainnya. Nah, kita bisa tekan spasi untuk melihat perintah lainnya. Nah, mode enable ini bisa diibaratkan seperti root pada sistem Linux Debian. Nah, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke global configuration dengan mode perintah. Kita bisa ketikkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Disinilah kita bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco. Nah, untuk keluar kalian bisa menggunakan exit atau dengan exit. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman, lalu bisa exit lagi. Nah, ini sudah kembali ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas service password encryption. Nah, biasanya saat masuk ke enable kita itu tidak dinilai password. Sekarang kita akan mencoba membuat password saat masuk ke enable mode. Nah, untuk langkahnya kita bisa masuk ke N, masuk ke config. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan password dengan enable password. Di sini saya akan menggunakan password 12345. Nah, kalau sudah kita bisa coba exit. Kita coba exit lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke enable ya teman-teman. Nah, di sini itu kita sudah dimintai password dan kita masukkan passwordnya tadi. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat saat diketik ya teman-teman. Cukup ketikkan passwordnya saja, lalu kalian bisa enter. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk lalu kita bisa coba mengecek passwordnya dengan perintah. Nah, di sini ada tulisan enable password 12345 ya teman-teman. Tetapi ini itu passwordnya itu terlihat jelas sehingga tidak aman. Jika ada orang di sebelah kita, mereka bisa melihat password tersebut. Sekarang kita akan coba yang lebih aman, yaitu enable secret. Kita bisa masuk ke config, lalu kita bisa ketikkan. Nah, saya menggunakan 12345 ya teman-teman. Habis itu enter, kita keluar. Nah, kita bisa masuk ke enable lagi. Kita isikan passwordnya tadi 12345. Nah, kita bisa cek lagi dengan sauran. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa enable secret itu
tulisannya itu berubah menjadi sebuah kode, sedangkan yang enable password masih terlihat jelas. Nah, jadi enable secret itu jauh lebih aman daripada enable password. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara enable password juga berubah menjadi kode seperti enable secret? Caranya, kalian bisa ketikkan config, lalu ketikkan service password strip seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita bisa exit, lalu kita bisa show run. Nah, sekarang enable passwordnya juga sudah berubah menjadi sebuah kode. Nah, namun perlu diketahui bahwa service password encryption itu masih bisa di crypt dan juga bisa dibuka lewat password dengan kata kunci Cisco password encrypt ya teman-teman. Nah, jadi enable secret itu tetap paling aman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router ya teman-teman. Di sini saya akan hapus topologinya terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa tambahkan switch, tambahkan router. Nah, kita akan tambahkan PC juga ya teman-teman. Nah, jadi untuk kelompok ini nanti itu plus subnetnya itu adalah sama, dan sedangkan nanti yang ini itu akan berbeda ya. Nah, karena networknya itu berbeda, tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi, sehingga kita perlu menambahkan router. Selanjutnya kita akan membuat node untuk IP address-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan node untuk IP address-nya yang akan kita gunakan. Lalu saya akan menjelaskan topologinya. Nah, si router ini kan memiliki dua jalur, yang FA0/0 mengarah kelompok pertama dan FA0/1 itu mengarah ke PC 3. Nah, di sini itu ada 10.10.10.0/24 dan 20.20.20.0/24. Nah, ini mewakili itu 20.1. Nah, kalau 10.0 ini mewakili 10.1, 10.2, dan 3. Nah, itu kan antara kelompok 1 dan yang ini kan berbeda network, jadi dia itu membutuhkan router. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke routernya, ke pilih CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke N, kita masuk ke enable. Nah, di situ kita masuk ke config. Lalu kita bisa ketikkan interface FA0/0 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini itu kan yang interface FA0/0 kan yang mengarah ke sini ya teman-teman. Kita bisa masukkan IP access itu dengan IP address 10.10.10.1. Lalu di sini itu kita tidak menggunakan size itu karena dia tidak bisa, sehingga kita akan menggunakan subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa enter. Nah, selanjutnya di sini kan kabelnya itu masih berwarna merah. Nah, untuk berubah menjadi hijau, kita bisa kasih perintah no shutdown atau bisa dengan no sh. Nah, kita tunggu, ini masih orange ya teman-teman. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan yang FA0/1 juga ya teman-teman. Kita bisa keluar. Nah, kita bisa masuk ke interface FA0/1 seperti ini. Terus bisa ketik, maaf saya salah tulis, INT FA0/1. Nah, di situ kita bisa ketikkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1. Lalu masukkan subnet mask-nya itu sama. Nah, seperti ini, kalian bisa enter. Lalu ketikkan no sh agar kabelnya itu berwarna hijau. Nah, di sini dia sudah hijau ya teman-teman. Nah, di router itu kan tadi kita sudah konfigurasi, selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita bisa masuk ke PC 1 ya teman-teman, pilih desktop, IP configuration, kita bisa masukkan ya IP yang ada di node.
kasih 10. Ini karena dia berada kelompok 1 jadi titik 1 ya teman-teman. Lalu pada visi 2, lalu pada visi 3. Visi 3 itu kan berbeda, jadi dia menggunakan yang 20. Nah, gateway adalah jalur agar device kita itu bisa saling berkomunikasi ke network lain melalui router. Nah, lalu kita bisa masuk ke pengujian koneksi. Di sini kita bisa kasih kirim surat dari visi 1 ke visi 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu berhasil ya teman-teman karena dia itu berada di satu subnet. Kita akan coba yang berbeda subnet. Di sini kita ke visi 2, habis itu ke command prompt. Nah, kita coba ping IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini kita coba kirim surat dari visi 2 ke visi 3. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan exit dan N ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke router. Nah, di sini kalian bisa masuk ke enable. Habis itu kalian kontak. Terus kalian bisa masuk ke interface A0/0. Kalian bisa X atau exit. Nah, jadi itu akan keluar satu level. Jadi masih berada pada kondisi depan. Jika Mas N itu kita masuk ke interface lagi 0/0. Nah, terus kita coba N. Nah, maka dia itu akan langsung kembali ke privilege mode ya teman-teman, seperti ini. Sekian pembahasan bab 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.